Ibu Kota Negara IKN Nusantara seolah menjadi panggung sinetron dengan konflik yang terus berkembang. Dari groundbreaking yang heboh bak pesta hingga Presiden Prabowo yang meminta desain ulang. Semuanya mengundang tanda tanya ini. Ada yang bilang karena selera yang beda. Nah, kalau antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo saja belum sejalan, bagaimana rakyat tidak bingung? Anggaran tinggal 405 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Ini terdengar fantastik. Tapi bagaimana kenyataannya di lapangan? Pembangunan lambat, rencana berubah-ubah, dan rakyat hanya bisa geleng-geleng kepala. Apalagi kalau ujung-ujungnya proyek ini cuma jadi monumen mahal tanpa jiwa. Sementara kebutuhan rakyat sehari-hari seperti harga bahan pokok terus melambung. Bagaimana mungkin IKN jadi simbol kebanggaan kalau pondasinya saja belum jelas? Ketika PNS yang digadang-gadang jadi penghuni pertama saja ogah pindah, lalu siapa yang akan menghidupkan ibu kota baru nanti? Iya toh? Jangan sampai ambisi besar ini justru jadi sejarah yang penuh tanda tanya dan kekecewaan. Pembangunan IKN Nusantara. Ini topik yang makin lama makin mirip sinetron panjang. Kalau emak-emak kayak saya nih ya, disuruh komen, siap-siap aja kena sambat. Lah gimana enggak? Lihat aja berita-berita yang beredar. Mulai dari groundbreaking yang hebohnya kayak mau bikin Disneyland, sampai Pak Prabowo minta desainnya dikaji ulang. Katanya mungkin soal selera. Ya, beda selera. Kalau emak-emak yang ngomong nih ya, ini udah level selera bikin dapur mungil jadi instagramable. Bukan gedung DPR dan MA lo ya. Bayangkan, anggaran untuk 5 tahun ke depan itu tinggal 405 triliun. Emak-emak tahu banget gimana rasanya duit segitu kayak nominal yang nggak nyata ya. Tapi kalau dihitung-hitung, ya ampun, itu sama aja kayak nunggu diskon besar-besaran yang nggak datang-datang. Apalagi ini soal pembangunan ibu kota. Bukan sekedar ngecat rumah yang udah mulai mengelupas itu loh. Bahkan Pak Prabowo punya rencana IKN ini akan dijadikan ibu kota politik pada tahun 2028 nanti. Cuma ya emak bingung. Kok kayaknya yang bangun dikit tapi yang ngomongin itu loh banyak. Ayo, ada apa ini? Pak Marwarar Sirait misalnya ya mengatakan kalau groundbreaking itu cuma gegap gempit aja. Pas ditengok lagi, yang bener-bener bangun malah sedikit. Jadi inget tuh ya tetangga yang hobi bikin acara besar tiap beli barang baru, padahal isinya cuma motor kreditan. Apa nggak malu itu? Kalau sampai 2028 nanti masih setengah jadi, yang ada emak-emak kayak kita ini loh bakalan curiga. Jangan-jangan cuma jadi proyek selfie buat ngisi feed Instagram para pejabat ya. Duh, piye kita ini. Terus soal desain ulang yang diminta Pak Prabowo itu loh. Waduh, ini desain loh, bukan resep masakan loh. Kalau makanan sih ya wajar, selera beda. Ada yang suka pedas, ada yang nggak tahan pedas. Tapi kalau desain gedung, apalagi untuk ibu kota negara, ya mestinya udah matang dong dari awal, iya kan? Jangan kayak emak-emak yang ke pasar tanpa catatan belanja. Ujung-ujungnya malah beli barang yang nggak perlu. Kira-kira ini kaji ulang desain pakai duit siapa ya? Duit rakyat juga kan? Kalau emak-emak nih ya, mending duit segitu buat subsidi minyak goreng atau harga cabai biar nggak meledak pas musim hujan kayak gini. Nah, ngomong-ngomong soal desain ulang, kita jadi tahu loh. Ternyata antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo soal IKN ini belum semuanya sejalan, belum semuanya sepemikiran. Jadi mak mau tanya nih, ini sebenarnya proyek siapa?
Kok kayaknya yang satu pengen cepet-cepet jalan, tapi yang lain malah minta ditinjau ulang. Kalau begini rakyat makin bingung loh, mau dukung siapa. Jangan-jangan nanti malah saling lempar tanggung jawab kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Emak-emak jadi kepikiran, kalau di dapur aja ada 2 koki yang nggak sepemikiran, ya masakannya pasti nggak enak. Apalagi ini soal negara, nggak boleh main-main loh. Belum lagi masalah anggaran 405 triliun rupiah untuk 5 tahun ke depan. Itu kayak duit belanja harian yang makin lama makin pas-pasan. Coba bayangin, kebutuhan pokok makin naik, terus duit dipakai buat bangun ibu kota yang katanya berkelanjutan. Emak-emak di rumah aja mikir 2 kali lipat buat beli panci baru, biar nggak boros. Ini malah negara duit ratusan triliun dihambur-hamburin. Kalau ujung-ujungnya proyek ini bakal mangkrak, siapa yang tanggung jawab? Jangan bilang lagi-lagi rakyat yang disuruh ngertiin lo. Duh, males banget lo dengernya kalau kayak gitu tuh. Satu lagi yang bikin emak-emak gregetan. Katanya IKN ini mau jadi simbol kebanggaan Indonesia. Lah, kebanggaan apa kalau yang bangun aja lambat dan rencananya terus berubah-ubah? Kalau mama nih ya, beli barang aja meski dibanding-bandingkan dulu, baca review, cek harga diskon, biar nggak salah beli. Lah ini bikin ibu kota kok kesannya kayak main-main. Groundbreaking udah, uang udah digelontorin, tapi kok masih banyak tinjau ulang segala. Wah, mau bikin ibu kota atau lomba masak dadakan ini? Ya coba deh kita lihat lebih dekat. Katanya IKN bakal jadi simbol politik. Artinya semua keputusan besar itu bakal berpusat di sana loh. Tapi gimana rakyat mau percaya kalau pondasi aja masih bolong-bolong? Kan lucu ini namanya. Sama kayak bikin rumah baru tapi kamar mandinya nggak ada pintunya. Mau keren, tapi malah bikin malu. Yang lebih penting lagi ya, rakyat mau nggak tuh pindah ke situ? Soalnya emak denger sebagian besar PNS saja masih ogah-ogahan loh buat boyongan ke Kalimantan. Lah, kalau PNS yang digadang-gadang jadi penghuni pertama aja nggak antusias, apa kabar rakyat biasa? Jujur aja ya, emak-emak itu ya bukannya tidak mendukung pembangunan, tapi mbok ya yang realistis gitu loh. Bikin ibu kota baru itu bukan buat gaya-gayaan atau pamer. Kalau tujuannya cuma biar negara lain itu kagum, tuh, itu mah urusan ego. Yang rakyat butuhkan adalah kebijakan yang benar-benar terasa manfaatnya. Jangan sampai IKN ini cuma jadi monumen mahal tanpa jiwa. Karena kalau itu yang terjadi, yang rugi bukan cuma generasi sekarang, tapi juga anak cucu kita nanti. Iya toh?